Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga adik-adik sekalian yang ingin mengikuti tes melalui jalur mandiri senantiasa sehat dan diberi ketangguhan sampai waktunya tiba. Sekarang kita akan mempelajari seputar wawasan Islam. Yang perlu diketahui oleh adik-adik sekalian, wawasan Islam terdiri dari 4 bagian. Yang pertama ada akidah, yang kedua ada Al-Quran dan hadis, yang ketiga ada fikih, dan yang terakhir ada sejarah kebudayaan Islam atau sejarah Islam. Baik, yang pertama kita akan mempelajari apa itu akidah. Akidah itu adalah kepercayaan kita. Kita akan mempelajari apa itu keesaan Allah Subhanahu wa taala dan akan mempelajari banyak sekali tentang hal-hal perbedaan di dalam akidah ini. Yang pertama yang biasa sering kita temui adalah perbedaan manhaj atau perbedaan pemahaman. Kalau nanti adik-adik mungkin yang tidak berasal dari madrasah aliyah akan menemukan apa itu aliran di dalam Islam. Di antaranya ada aliran seperti Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah, Murji'ah, dan masih banyak lagi. Jadi akidah itu berkaitan dengan keyakinan seseorang. Kemudian yang kedua, kita akan mempelajari seputar fikih. Apa itu fikih? Kalau adik-adik belum pernah mempelajarinya mungkin di TPA atau yang belum pernah di pesantren dan atau di pendidikan Islam, fikih adalah pelajaran yang akan membahas seputar tata cara kita di dalam beribadah keseharian, seperti berwudu, sholat, dan hal lainnya seperti haji dan juga puasa. Namun selain itu di dalam fikih juga ada namanya usul fikih. Yang ini akan membahas tinjauan fikih dari segi hukum. Misal kalau kita sholat, nah sholat itu dari mana sih hukumnya? Kenapa kita melaksanakan sholat? Yang pertama diperintahkan dari Al-Quran, kemudian yang kedua diperintahkan dari hadis. Nah, bagaimana tata cara sholat? Kita mengetahui tata cara sholat dari para ulama, yang mana para ulama ini akan merumuskan pemahaman Al-Quran dan hadis melalui ijma, ada juga qiyas, dan masih banyak lagi. Seperti itu ya. Jadi itu adalah fikih dan juga usul fikih. Yang selanjutnya adalah Al-Quran dan hadis. Di bidang Al-Quran kita akan mempelajari penafsiran atau bagaimana mendalami atau memaknai ayat Al-Quran, makna-makna yang ada di dalam Al-Quran, tema-tema yang urgen di dalam Al-Quran, dan masih banyak lagi. Begitu juga dengan hadis. Kita akan mempelajari bagaimana dasar-dasar ilmu hadis, seperti apakah hadis ini adalah hadis yang sahih atau hadis yang benar, atau bahkan hadis ini hadis yang dolal atau hadis yang sesat. Kita akan mempelajarinya di dalam ilmu hadis seperti itu. Dan juga ada hadis yang tematik, misal hadis ketika untuk beramal, hadis niat, kita akan mempelajari itu namanya matan hadis, isi dari hadis seperti itu. Kemudian yang terakhir ada seni kebudayaan, sejarah kebudayaan Islam atau sejarah peradaban Islam yang biasa kita kenal ya. Jadi ini sejarah. Kita akan mempelajari kelahiran Nabi Muhammad itu kapan, bagaimana terjadinya kelahiran Nabi Muhammad, event-event atau fenomena apa saja yang terdapat ketika dari masa Nabi Muhammad sampai masa kita sekarang. Kita akan membahas banyak sekali seperti dinasti-dinasti Bani Umayyah, dinasti Bani Abbasiyah, dan juga bisa para sahabat, para ulama-ulama terdahulu. Jadi itu tadi ya, ada 4 yang perlu kita ketahui dalam mempelajari wawasan keislaman, terutama yang akan diujikan nanti gitu. Nah, dari 4 ini adik-adik mungkin bisa lebih mencari ya, mendalami sendiri. Namun di sini kita akan memberikan beberapa contoh soal yang akan dibahas. Di sini ada 3 macam soal ya. Yang pertama mungkin sudah tahu soal pilihan ganda A, B, C, D, langsung pilih aja mana yang benar gitu. Yang kedua, ini mungkin soal yang jarang ditemukan, yaitu pertanyaannya contohnya seperti ini ya. Rukun sholat itu ada berapa? Rukun sholat itu ada apa saja? 1. Takbir, 2. Membaca Al-Fatihah, misal 3. Tidak makan, dan 4. Berjalan gitu. Nah, nanti misal jawabannya yang benar kan 1 dan 2. Nanti itu nanti dipilih gitu, dipilih semua. Nanti bisa dibaca atau didalami lagi di petunjuknya ya. Kemudian ada yang terakhir itu soal sebab akibat. Nah, ini harus memperdalam keilmuan yang sudah dipelajari. Oke, kita langsung ya. Kita langsung saja ke dalam pembahasan soalnya.
Yang pertama, kita akan bacakan soalnya. Dalam sejarah politik Islam, orang yang berhasil membunuh sahabat Ali bin Abi Thalib berasal dari salah satu aliran dalam Islam, yaitu Khawarij. Pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa tersebut adalah, di sini nomor 1 tadi ada kata-kata aliran dalam Islam. Ini berarti masuk ke soal akidah. Di sini soal akidah. Terus pelajaran yang kita bisa ambil adalah A. Umat Islam harus berhati-hati dalam urusan politik. Yang kedua, B. Membunuh seorang muslim yang menjadi lawan politik kita itu diperbolehkan. C. Umat Islam harus memiliki pandangan politik yang sama sehingga tidak terjadi konflik. D. Semua aliran dalam Islam harus dihapuskan untuk menghindari perpecahan. E. Islam tidak ada sangkut pautnya dengan politik. Nah, jadi di sini kita bisa mengambil pelajaran ya, karena politik yang kacau di masa Ali bin Abi Thalib itu bisa menyebabkan perpecahan di umat Islam itu sendiri. Jadi di sini jawaban yang paling mendekati itu ada C. Umat Islam harus memiliki pandangan politik yang sama sehingga tidak terjadi konflik. Atau E. Islam tidak ada sangkut pautnya dengan politik. Nah, di antara kedua ini mana yang lebih benar atau mana yang lebih baik nanti akan ditinjau ya. Baik, kita akan masuk ke dalam pembahasan soal. Di sini kita akan membahas beberapa soal yang mudah untuk dipahami terlebih dahulu ya. Yang pertama tadi tentang aliran-aliran yang ada di dalam Islam. Di sini nih ada contohnya. Paham yang menganggap Tuhan memiliki bentuk disebut. Nah, kalau ada masalah-masalah Tuhan ini ya, sebelum teman-teman itu mengikuti ujian tes mandiri, teman-teman bisa searching dulu, bisa belajar lebih dalam dulu pemahaman tentang aliran-aliran yang ada di dalam Islam. Nah, nanti di dalam aliran-aliran itu tuh ada pemahamannya atau poin-poin penting yang mereka pegang. Nah, di sini nanti jadi pertanyaan, paham yang menganggap Tuhan memiliki bentuk disebut A. Jabariyah, B. Qadariyah, C. Mujassimah, D. Mu'tazilah, E. Zaidiyah. Jadi ada 5 yang di sini disebutkan. Yang pertama perlu teman-teman ketahui, Jabariyah itu adalah pemahaman yang sepenuhnya berserah diri kepada Allah. Sepenuhnya dia bilang, wah apa yang aku lakukan itu karena Allah gitu. Jadi mereka ngerasa ketika gagal pun itu takdir Allah, ketika mereka malas-malasan itu takdir Allah gitu. Semuanya ada takdir Allah gitu. Tapi berbeda dengan Qadariyah. Kalau Qadariyah ini kebalikannya. Allah itu melepas kita di dunia, terserah kita mau ngapain, yang penting nanti kita bertanggung jawab ketika di akhirat. Kemudian ada C dan D, ini saling berlawanan. Kita pertama akan bahas Mujassimah, yang mana Mujassimah ini adalah suku aliran yang mereka itu mentajassim atau membuat semua aliran agama, semua ajaran agama yang tidak bisa dibayangkan itu seperti makhluk. Misalnya gini, oh Allah punya tangan, jadi mereka membayangkan kalau tangan Allah itu ya seperti tangan manusia. Allah melihat, wah berarti melihat dengan mata gitu. Jadi mereka membayangkan seperti itu. Kemudian kalau Mu'tazilah ini sebaliknya, oh enggak, kalau Allah melihat itu berarti Allah enggak punya mata, beda sama kita, beda katanya mereka gitu. Itu kalau Mu'tazilah ya. Dan Mu'tazilah ini percaya bahwa Al-Quran adalah makhluk, seperti itu ya. Kemudian Zaidiyah, kalau Zaidiyah ini itu adalah salah satu sekte yang ada di dalam Syiah. Dan Zaidiyah ini yaitu pendukungnya Ali, pendukung ibaratnya pendukung fanatik dari sahabat Ali. Jadi jawabannya adalah C, yaitu Mujassimah yang berasal dari kata jismun atau jasad, yang menganggap Tuhan memiliki bentuk. Nah, kemudian kita akan membahas lagi nomor 6. Dalam tayangan televisi kita sering melihat kehidupan mewah yang dipertunjukkan melalui program sinetron. Model perilaku tersebut tergolong A. Ghibah, B. Qanaah, C. Tamak, D. Israf, E. Zuhud. Jadi yang jawabannya ini adalah israf ya. Israf itu melebih-lebihkan atau berglamor ya. Seharusnya dia cukup. Kalau cukup itu qanaah. Jadi kalau orang merasa wah aku udah gini aja bersyukur, itu namanya qanaah. Tapi kalau dia merasa nggak cukup terus, itu namanya tamak. Dan ketika dia
seperti menunjukkan ketamaannya, itu namanya pamer atau israf, berlebih-lebihan seperti itu ya. Jadi jawabannya adalah D ya. Nah, kemudian yang selanjutnya kita akan membahas tentang hadis. Di sini hadis yang tematik dulu ya. Yang hadis mungkin teman-teman sering mendengar, yaitu kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Yang artinya setiap dari kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan diminta pertanggungjawaban atau mempertanggungjawabkan apa yang dipimpin gitu. Nah, arti dari hadis ini itu apa gitu? Jadi kita sudah ngerti ya tadi tentang kepemimpinan. Jadi jawabannya ada A. Tanggung jawab seorang pengembala, B. Tanggung jawab tentang penjaga, C. Tanggung jawab presiden, D. Tanggung jawab seorang pemimpin. Jadi kita langsung saja, ini adalah tanggung jawab seorang pemimpin. Ini adalah salah satu contoh dari hadis tematik. Jadi teman-teman nanti bisa mempelajari beberapa hadis yang mungkin yang MA itu ada ya di bukunya, itu hadis-hadis yang berjudul apa seperti itu. Nah, mungkin nanti teman-teman yang dari SMA, SMK bisa juga kalau ada teman dari MA itu minjem buku tentang Al-Quran dan hadis dan melihat konteks apa aja yang ada di dalam hadis pada buku kelas 3 MA seperti itu. Nanti teman-teman bisa pelajari matanya atau isinya dan juga artinya. Insya Allah itu akan sangat membantu ya di dalam tes nanti seperti itu. Kemudian di sini juga kita akan membahas tentang hukum ya. Jadi atau seperti ini, al-adah al-muhakkamah adalah sebuah kaidah dalam usul fikih. Jadi ada usul fikih juga. Di dalam usul fikih itu ada beberapa kaidah yang besar. Nanti teman-teman bisa mencarinya. Jadi mungkin sekitar 5 atau 10 yang teman-teman pelajari dari kaidahnya itu. Seperti ini, al-adah al-muhakkamah, yang artinya suatu adat itu bisa menjadi acuan hukum tentunya setelah Al-Quran, hadis, ijma dan qiyas ya. Nanti ada juga al-adah al-muhakkamah seperti itu. Jadi nanti dicari jawabannya, hukum adat dapat menjadi pertimbangan dalam hukum Islam seperti itu ya teman-teman. Nah, di sini juga kita akan melihat soal-soal yang terkait dengan sejarah. Kalau mungkin teman-teman kayak sejarah Nabi itu bisa dicari sendiri ya, kata kuncinya itu banyak. Dan jadi bisa teman-teman searching sendiri di Google, itu pasti akan keluar banyak sekali. Namun di sini ada juga kata kunci yang mungkin jarang teman-teman dengar. Apa kata kuncinya? Seperti suku atau kabilah Arab di zaman dahulu. Kalau misal di zaman Nabi, misalnya ini ada contoh nih, argumentasi Nabi Muhammad SAW menjadikan Yastrib atau Madinah sebagai tempat hijrah adalah, itu akan banyak teman-teman mendapatkan jawabannya ya. Namun yang bawahnya lagi ada, dilihat dari sisi sosial, masyarakat Arab terbagi atas 2 kategori, yaitu Hador dan Badui. Bagaimanakah karakteristik kedua kategori tersebut? Yang pertama, Hador itu adalah suku pedalaman, Badui suku perkotaan. Itu salah. Jadi kalau yang ini ya, itu berbeda dengan sejarah kebudayaan Islam. Ini lebih ke sejarah Arab itu sendiri. Nah, bagi teman-teman yang mungkin baru mempelajari atau mengenal Arab dan budayanya, perlu teman-teman ketahui antara Islam dan Arab itu memang tidak bisa disatukan. Namun sejarah Islam itu memiliki sejarah sendiri dan Arab juga memiliki sejarah sendiri seperti itu. Nah, ketika Nabi Muhammad lahir, barulah sejarah Arab itu berkaitan erat dengan sejarah Islam. Nah, kalau ini tadi ya, seperti suku Hadar dan suku Badui, ini lebih masuk dalam pembahasan sejarah Arab kuno atau sejarah Arab sebelum kelahiran Nabi Muhammad seperti itu. Itu kata kuncinya ya kalau mau dicari. Kemudian di sini juga ada sejarah perkembangan Islam di Indonesia, seperti kapan Islam masuk ke Indonesia. Ini ada perdebatan antara abad ke-11 Masehi atau abad ke-5 Masehi. Nah, itu nanti perdebatan bisa dicari sendiri. Jadi itu juga sepertinya sudah banyak ya kalau di madrasah aliyah. Namun di SMK mungkin atau SMA itu lebih ke sejarah Indonesia ya, atau sejarah agama pun sedikit dalam masuknya ke dalam ke Indonesia. Nah, nanti teman-teman bisa cari kata kuncinya seperti sejarah masuk Islam di Indonesia itu sebenarnya kapan. Nanti akan dilihat itu muncul perdebatannya, oh ada yang 11, ada yang 5, dan mana yang lebih pas itu nanti akan ketemu seperti itu ya.
Nah, di sini juga ada soal-soal yang benar salah atau sebab akibat. Contohnya ini nomor 41 ya. Umat Islam wajib berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, sebab Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang berpegang teguh kepada keduanya tidak akan tersesat selama-lamanya. Nah, jadi yang pertama tadi pernyataannya umat Islam wajib berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah, itu benar. Yang kedua, karena landasan hukumnya karena ada sebuah hadis yang menyatakan bahwasanya umat Islam itu harus berpegang teguh karena tidak akan tersesat, itu juga benar. Dan dua hadis ini saling berkaitan. Itu adalah contoh dari soal sebab akibat. Nah, di sini juga ada soal yang lain seperti pernikahan tidak sah jika tidak dihadiri oleh wali mempelai perempuan dan dua orang saksi. Sebab wali dan saksi dalam pernikahan merupakan bagian dari rukun akad nikah. Nah, ini juga benar ya. Jadi pernyataannya benar, sebabnya juga benar, dan hukuman kaitannya juga ada karena dua-duanya memasuki soal atau pernyataan dalam pernikahan. Contoh yang nggak ada kaitannya misalnya gini, puasa itu bisa dibatalkan dengan minum dan juga makan. Sebab minum dan makan adalah salah satu pembatal dari sholat. Nah, yang satu konteksnya puasa, yang satu konteksnya sholat. Ini nggak bisa disambungkan seperti itu. Nah, jadi teman-teman yang mungkin di sini ada kebingungan dengan soalnya, itu bisa mencari atau mempelajari kata kuncinya terlebih dahulu, yang dasar terlebih dahulu. Karena kalau mempelajari semuanya itu akan sangat sulit. Namun ada juga mungkin cara cepat teman-teman bisa mencari kisi-kisi soal atau soal yang sudah dipergunakan di tahun-tahun sebelumnya, seperti itu ya. Jadi saya ulangi lagi, untuk ringkasan yang menjadi materi di sini ada akidah, yang dimana akidah ini biasanya membahas tentang rukun iman, rukun Islam, dan juga aliran-aliran di dalam Islam seperti Qadariyah, Jabariyah, Khawarij, Mu'tazilah, dan masih banyak lagi. Yang kedua ada fikih. Fikih ini seputar peribadatan. Misal kayak sholat itu bagaimana sih? Sholat itu menurut imam ini bagaimana sih? Ada puasa itu gimana sih? Nah, itu fikih ya, hukum di dalam Islam. Dan juga nggak sampai situ ya, ada juga kayak zakat. Zakat itu berapa sih kita harus berzakat? Kapan kita harus berzakat? Ada juga kayak hukuman. Ketika orang mencuri, hukumannya apa sih sebenarnya gitu? Apakah di penjara atau hukuman secara Islam seperti potong tangan dan sebagainya, seperti itu. Ada juga hukum usul fikih yang membahas tentang akar hukum. Misal, kenapa sih kok orang yang mencuri itu harus dipotong tangan? Oh, karena di dalam Al-Quran itu ada ayatnya gitu. Jadi itu acuan. Apa aja sih acuan di dalam usul fikih? Itu ada Al-Quran, Sunnah, ada ijma, ada qiyas. Nanti itu bisa dicari ya lebih lanjutnya. Kemudian yang ketiga ada Al-Quran dan hadis, yang mana Al-Quran dan hadis ini ada dua konteks. Pertama, mempelajari seputar dasar-dasar ilmu Al-Quran seperti tafsir dan juga cara memaknai Al-Quran. Kemudian di dalam hadis juga mengetahui jenis-jenis hadis. Ada hadis yang sahih, ada hadis yang dhaif, ada juga hadis yang qudsi atau hadis yang langsung datang dari Allah, ada juga hadis yang dolal, yang sesat. Nah, yang kedua ada tematik. Tematik ini misal ayat-ayat tertentu yang kita pahami maknanya supaya kehidupan kita menjadi lebih baik. Yang kedua ada tematik dari hadis. Misal nih hadis yang sudah seperti tadi, kullukum ra'in, atau hadis-hadis seperti niat, innamal a'malu binniyat, itu juga bisa dipelajari. Dan yang terakhir ada sejarah kebudayaan Islam. Nah, ternyata kita lihat ya tadi dari soal tidak hanya sejarah kebudayaan Islam saja yang menjadi pelajaran atau menjadi pertanyaan, namun juga sejarah sosial di Arab ketika waktu Islam datang itu seperti apa. Nah, jadi dari 4 poin tadi teman-teman bisa cari kata kuncinya untuk belajar lebih banyak, atau lebih bisa lagi kalau teman-teman pinjam buku dari teman-teman yang belajar di madrasah aliyah negeri. Mungkin itu dari saya untuk pertemuan kali ini. Semoga teman-teman bisa semangat dan bisa lulus dan menggapai apa yang teman-teman cita-citakan. Syukran wa jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.